Bayangin, lo lagi jalan sendirian di tengah malam. Semua terasa sepi, tapi lo tahu ada sesuatu yang ngikutin dari belakang. Suara langkah kaki, nafas di tengkuk lo, tapi waktu lo nengok gak ada siapa-siapa. Tapi ini bukan cerita karangan, ini kisah nyata. Pengalaman orang-orang yang hidupnya berubah setelah ngelakuin hal yang gak seharusnya mereka lakukan. Di tempat yang salah, di waktu yang salah. Gue bakal ceritain ke lo semua apa yang sebenarnya terjadi di balik pesugihan, ritual terlarang, dan tempat-tempat paling angker di Indonesia. Jadi, pastikan lo dengerin sampai habis. Siapin Nayeli lo, dan sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar lo gak ketinggalan kisah horor nyata selanjutnya dari seluruh pelosok Indonesia. Gue mau cerita sesuatu yang sampai sekarang, sumpah, gue gak pernah bisa lupain. Ini bener-bener kejadian nyata. Dan yang ngalamin itu bukan orang jauh. Sepupu gue sendiri, Bayu. Dia tuh orangnya biasa banget, gak neko-neko. Ya hidupnya kayak orang kampung pada umumnya. Tiap hari kerja di proyek bangunan, kadang bantuin orang di kebun, kadang ngojek juga kalau ada yang butuh. Gue kenal dia dari kecil bro. Jadi gue tahu persis hidupnya kayak apa. Bisa gue bilang, dia orang yang paling jauh lah dari kata pamer atau gila harta. Tapi semua berubah setelah suatu hari dia ngilang dari kampung. Waktu itu Bayu tiba-tiba gak kelihatan selama hampir seminggu. Biasanya tiap sore dia nongkrong di warung depan rumah gue, ngopi sambil ngobrol ngalor ngidul. Tapi seminggu itu dia benar-benar hilang. Semua orang nanya-nanya ke gue, karena gue termasuk sepupu paling deket sama dia. Gue cari ke rumahnya, kosong. Nanya ke orang tuanya, gak ada yang tahu. Gue sempat mikir, jangan-jangan dia dapat kerjaan. Kiluak. Tapi setelah gue cek, gak ada satupun teman dia yang bisa ngasih kabar. Bayu bener-bener lenyap gitu aja. Sampai akhirnya, di hari ke-8, Bayu balik. Gue inget banget waktu dia pertama kali muncul lagi di kampung. Dia pulang, naik motor Matic. Yang gue tahu bener itu motor baru. Masih mulus banget. Plat nomornya pun baru keluar. Gue sempat mikir, mungkin dia minjem atau nebeng temennya. Tapi Pak gue perhatiin, motor itu beneran milik dia. Di jaketnya aja ada kunci serep yang digantung. Gak cuma motor, gue lihat sepatu dia udah beda. Pakai sepatu branded. Asli gue tahu harganya, karena pernah lihat di mall waktu diajak teman ke kota. Kaosnya juga beda. Biasanya Bayu pakai kaos oblong lusuh, tapi waktu itu dia pakai kaos warna hitam. Tipis, tapi kelihatan mahal. HP, dia juga ganti. Dari yang sebelumnya HP layar retak, sekarang udah pakai smartphone baru. Gue kaget, bukan cuma gue sih. Semua orang di kampung mulai ngomongin, tapi yang bikin gue bingung, Bayu tetap bersikap biasa. Dia tetap nyapa semua orang. Tetap nongkrong di warung depan rumah gue. Tetap ngobrol kayak biasanya. Tapi ada satu hal yang bikin gue gak enak hati. Senyumnya. Senyum Bayu itu kayak kosong. Bukan senyum seneng atau puas. Tapi lebih kayak, ya, senyum orang yang nahan sesuatu. Awalnya gue gak terlalu mikirin. Mungkin dia dapat rezeki nomplok. Siapa tahu warisan dari saudara jauhnya. Atau dapat proyek gede. Gue coba nanya langsung waktu lagi nongkrong berdua di warung. Gue bilang, Bay, lu dari mana aja seminggu? Kok tiba-tiba kayak mendadak begini? Bayu diem sebentar lalu dia jawab santai. Adalah jalannya. Yang penting halal bro. Gue diem. Gue pikir, ya udahlah. Yang penting dia gak aneh-aneh. Tapi mulai dari situ, gue mulai perhatiin ada yang gak bener. Beberapa malam setelah itu, gue pernah lihat Bayu jalan sendiri. Jam 2 pagi. Gue tahu karena gue kebangun tengah malam dan gak sengaja lihat dari jendela kamar. Gue lihat Bayu jalan kaki. Pelan banget ngelewatin depan rumah gue menuju jalan belakang kampung. Arahnya jelas ke kuburan tua yang ada di pinggir hutan. Gue penasaran, tapi gue mikir positif. Mungkin dia cuma mau cari udara segar, pikir gue waktu itu. Sampai besoknya, gue ketemu tetangga gue yang juga sempat lihat hal sama. Dia bilang, Bayu sering kelihatan jalan malam-malam, kadang bawa dupa, kadang bawa botol air kelapa. Ada juga yang bilang, Bayu suka berhenti lama di salah satu makam tua, yang katanya itu kuburan zaman Belanda. Gue makin gak tenang. Bayu yang dulu gue kenal, gak pernah tertarik sama hal-hal mistis, tapi sekarang dia kayak punya dunia sendiri. Akhirnya, gue putusin buat tanya langsung. Suatu malam, pas dia lagi duduk di warung sendirian, gue datengin. Gue duduk di depannya, dan gue tanya, Bay,
lu tuh ngapain sih ke kuburan tiap malam? Bayu diem. Dia mandangin kopi di depannya. Lama banget. Gue pikir dia gak mau jawab. Tapi akhirnya, dia ngomong. Pelan, tapi jelas. Ada yang harus gue urus, katanya. Urus apa? Gue makin penasaran. Lu gak akan ngerti sekarang. Udahlah, jangan nanya. Dari situ, gue ngerasa Bayu udah berubah. Ada sesuatu yang dia sembunyiin. Gue pengen banget maksa dia cerita. Tapi setiap gue tanya, jawabannya selalu muter-muter. Dia bilang dia lagi usaha. Katanya, semua orang punya jalan masing-masing bro. Kadang jalannya cuma bisa dimengerti yang jalanin. Gue makin bingung. Sampai suatu malam, kejadian itu terjadi. Malam itu gue kebangun lagi. Entah kenapa, gue ngerasa gak bisa tidur. Badan gue berat banget. Dan perasaan gue gak enak. Gue coba keluar kamar buat ngambil air minum. Pas gue jalan ke dapur, tiba-tiba gue denger suara langkah kaki dari luar. Gue ngintip dari jendela. Dan gue lihat Bayu lagi jalan ke arah kuburan. Tapi kali ini dia gak sendiri. Ada sosok lain di belakangnya. Sosok tinggi besar. Jalannya pelan, tapi langkahnya berat. Badannya kayak bayangan hitam besar. Tapi anehnya, Bayu gak ngeliat ke belakang sama sekali. Dia jalan terus. Dan sosok itu ngikutin dia. Gue langsung mundur. Dada gue sesek, badan gue gemeteran. Gue gak tahu apa yang gue lihat barusan. Tapi yang jelas, itu bukan manusia. Sejak malam itu, gue yakin Bayu nyimpen sesuatu. Ada sesuatu yang dia bawa dari kuburan itu, dan gue harus cari tahu apa. Setelah malam itu gue ngeliat Bayu jalan ke kuburan bareng sosok hitam aneh di belakangnya. Jujur hidup gue jadi gak tenang. Tiap hari gue kebayang terus. Siapa sosok itu? Apa maksudnya? Dan kenapa Bayu seolah gak sadar kalau dia diikuti? Gue coba mikir logis bro. Mungkin itu halusinasi. Mungkin gue ngantuk. Mungkin bayangan. Tapi rasa takut gue gak hilang. Setiap malam gue kepikiran terus. Akhirnya gue mutusin buat cari tahu sendiri. Gue inget, Bayu sering pergi tiap malam Jumat Kliwon. Nah, malam itu pas banget malam Jumat Kliwon. Gue pura-pura tidur lebih awal. Tapi aslinya gue siap-sayap buat ngikutin dia. Gue diem di balik pintu kamar. Nunggu suara langkah kakinya lewat di depan rumah. Dan bener aja, sekitar jam 1 pagi, gue denger langkah kakinya lewat. Perlahan gue keluar rumah. Pelan-pelan biar dia gak sadar. Dan gue ikutin dia dari belakang. Jalan ke arah kuburan tua itu. Sepi banget. Angin malamnya beda. Lebih dingin. Daun-daun gak ada yang gerak. Tapi suara bisikan kayak samar-samar kedengeran dari arah hutan kecil di dekat situ. Gue tetap ngikutin Bayu. Jarak gue sekitar 10 meter. Di belakang dia, cahaya bulan cuma bantu sedikit penerangan. Tapi jelas, Bayu jalan pelan tapi pasti menuju satu makam tua yang udah retak di sana. Dan dari jauh, gue lihat dia bawa sesuatu. Tangannya bawa kantong plastik hitam. Pas dia sampai di depan makam, dia duduk bersila. Dia buka kantong plastiknya. Gue lihat dia keluarin dupa, air kelapa, dan segepok bunga. Benda-benda itu dia tata rapi di depan nisan tua yang tulisannya udah gak kebaca. Dan setelah semuanya siap, dia mulai bakar dupa. Bau wanginya kecium sampai ke tempat gue berdiri. Aneh rasanya bau dupa di tengah kuburan. Bayu mulai baca sesuatu. Gue gak ngerti. Tapi dia kayak komat kamit. Sesekali dia diam lalu lanjut lagi. Pakt. Setelah beberapa menit, dia naruh air kelapa di atas nisan. Dan tangan kirinya ngebuka bungkus bunga 7 rupa yang dibawanya. Dia taburin bunga itu di sekeliling makam. Semua gue perhatiin dari tempat gue berdiri. Tapi yang bikin gue makin merinding adalah gue ngerasa ada sesuatu yang lain di sana. Bukan cuma gue dan Bayu. Gue yakin banget ada yang ngeliatin dari balik pohon. Gue coba nengok. Tapi gak ada siapa-siapa. Tapi perasaan gak enak di punggung gue makin berat. Terus, hal yang bikin gue hampir teriak terjadi. Bayu tiba-tiba berhenti gerak. Dia diem, kaku, persis kayak patung. Dan perlahan, dia nengok ke belakang, ke arah gue. Gue gak tahu dia beneran lihat gue atau enggak. Tapi mata dia kosong, kayak orang gak sadar. Dan senyumnya pelan-pelan muncul. Gue panik. Gue udah pengen kabur, tapi kaki gue gak bisa gerak. Paucu. Terus mandang ke arah gue beberapa detik, lalu dia balik badan lagi, lanjutin ritualnya. Dan di saat itulah, gue dengar suara lain, dari arah belakang gue, ada langkah kaki. Pelan, berat, dan konsisten. Gue bener-bener ketakutan. Gue gak berani nengok ke belakang.
Tapi langkah kaki itu jelas makin dekat. Gue bisa ngerasain hembusan napas dari belakang leher gue. Tahan napas, sekuat tenaga gue paksa badan gue buat gerak. Dan akhirnya, gue lari, gak peduli apapun. Gue lari sekenceng-kencengnya keluar dari area kuburan. Gue gak tahu sosok apa yang ada di belakang gue waktu itu. Dan gue gak mau tahu. Gue baru berhenti lari setelah sampai di jalan besar. Badan gue gemeteran. Nafas gue ngos-ngosan. Tapi gue selamat. Setidaknya, malam itu, besok paginya, Bayu datengin gue. Tanpa basa-basi, dia langsung ngomong di depan pintu rumah, "Lu ngikutin gue semalam kan?" Gue diem. Gue gak bisa jawab apa-apa. Bayu masuk ke rumah gue tanpa diundang. Dia duduk di ruang tamu. Dan ngomong pelan tapi serius. "Gue udah tahu dari awal lu ngikutin. Lu lihat apa?" Gue cerita seadanya. Gue gak bilang soal suara langkah kaki atau sosok di belakang gue. Gue cuman bilang, gue lihat dia ritual di makam. Dia diem. Lama. Akhirnya dia ngomong lagi. "Sekarang lu udah tahu gue ngapain." Gue bingung. "Maksudnya apa?" Bayu melanjutkan. "Malam ini ikut gue. Sekarang giliran lu." Gue langsung nolak. Gue bilang gue gak mau ikut. Tapi Bayu narik tangan gue. Erat banget. Matanya tajam. Beda banget dari Bayu yang gue kenal. "Lu gak bisa mundur. Semalam lu udah masuk area itu. Sekarang lu bagian dari lingkaran ini." Gue ngerasa seluruh darah di badan gue turun ke kaki. Apalagi setelah dia bilang, "Gue gak maksa. Tapi kalau lu gak ikut, dia bakal datang sendiri." Gue makin panik. Tapi akhirnya, karena takut, gue nurut. Gue pikir, mungkin kalau gue ikutin apa yang Bayu mau, semua ini bakal selesai. Gue bakal bebas. Hari itu, Bayu nyuruh gue siapin beberapa hal. Dia kasih gue daftar, bunga 7 rupa, dupa, air kelapa, dan yang paling aneh, foto orang terdekat. Gue gak ngerti kenapa harus ada foto orang dekat. Tapi Bayu cuma bilang, "Biar rezeki lu deket." Sore itu, gue kumpulin semua yang dia minta. Gue masih bingung, gue mau ngapain sebenarnya. Tapi rasa takut gue lebih besar dari rasa penasaran. Malamnya, sekitar jam 1 pagi, gue dan Bayu jalan bareng ke kuburan. Bayu jalan di depan, gue di belakang. Jalanan sepi, cuma suara langkah kaki kita berdua yang kedengeran. Setiap langkah, gue rasanya berat. Angin malamnya aneh, dingin tapi bikin sesak di dada. Sesekali Bayu nengok ke gue, memastikan gue gak kabur. Dan tiap dia nengok, gue lihat matanya kosong, serius, kosong bengget sampai akhirnya kita nyampe di makam tua itu lagi. Bayu langsung mulai ritualnya kayak kemarin. Bakar dupa, taburin bunga. Gue disuruh duduk bersila di sebelahnya. Tangan gue gemeteran. Bayu nyuruh gue ngikutin dia baca sesuatu. Mantra yang gak gue ngerti. Tapi karena takut, gue ikutin. Setelah semua selesai, Bayu ngomong, "Sekarang tinggal nunggu." "Nunggu apa?" Gue tanya. "Nunggu duitnya datang." Gue bingung. "Duit?" Bayu bilang, "Ini ritual pesugihan ringan. Tanpa tumbal. Duit bakal datang sendiri. Tanpa harus ngorbanin siapapun." Tapi di ujung kalimatnya, dia bisik pelan. Katanya, "Gue pengen pulang. Gue ngerasa ada yang gak beres." Tapi Bayu tahan gue. Dia bilang, "Kalau gue pulang duluan, nanti bakal ada yang ngikut. Harus bareng sampai selesai." Gue gak ngerti apa yang dia maksud dengan selesai. Tapi malam itu, akhirnya gue bertahan di kuburan sampai ritualnya bener-bener selesai. Pas ritual selesai, Bayu jalan pulang kayak gak ada yang terjadi. Gue ngikut di belakang. Dan di sepanjang jalan itu, gue ngerasa kita gak cuma berdua. Ada yang ikut jalan di belakang kita. Bukan manusia. Sampai di rumah, Bayu cuma bilang singkat ke gue, "Besok pagi, lu bakal ngerti sendiri." Dan bener aja. Besok paginya, gue nemu sesuatu di depan pintu rumah gue. Amplop coklat, isinya duit banyak. Pagi itu gue masih ngerasa kayak mimpi. Gue berdiri bengong di depan pintu rumah gue sendiri, megang amplop coklat yang cukup tebal. Jantung gue rasanya mau copot. Amplop itu berat, jelas bukan kertas kosong. Waktu gue buka, isinya uang 100 ribuan, rapi, masih bau baru. Jumlahnya gue gak tahu pasti. Gue cuma sanggup ngitung sekilas, tapi yang jelas lebih dari 10 juta. Gue langsung mundur. Amplop itu jatuh dari tangan gue. Pikiran gue langsung kacau. APA ini, duit dari mana? Dan kenapa harus muncul di depan pintu rumah gue? Jujur, waktu itu bagian dari diri gue ada yang seneng. Duit segitu bisa nutupin semua utang gue. Bisa buat bantu orang tua gue juga.
Tapi di sisi lain, gue ingat semua kejadian semalam. Ritual di kuburan, suara langkah kaki yang selalu ngikutin, sosok tinggi besar di belakang Bayu. Dan terakhir, bisikan Bayu, besok pagi, lu bakal ngerti. Gue sadar, ini pasti ada hubungannya. Siangnya, Bayu datang ke rumah gue, tanpa basa-basi. Dia langsung lihat amplop itu, lalu cuma bilang, gue bilang apa? Duitnya datang. Gue cuma bisa diem. Gue pengen nanya ini maksudnya apa, tapi gue malah nanya hal lain. Lu ngalamin ini juga waktu awal? Bayu senyum, tapi senyumnya bukan senyum bahagia. Lebih kayak senyum orang yang nyesel. Persis kayak lu. Amplop pertama, besoknya muncul lagi. Minggunya 2 kali lipat. Dan tiap malam Jumat, jumlahnya bakal bertambah sendiri. Gue ngerasa pusing. Gue gak ngerti ini semua maksudnya apa. Dude yang tiba-tiba muncul di depan pintu. Ritual di kuburan. Dan sekarang, Bayu cerita seolah ini hal biasa. Bro, ini pesugihan kan? Akhirnya, gue nanya to the point, Bayu diam lama, lalu dia jawab singkat. Bukan, gue bingung. Ini bukan pesugihan yang lu pikir. Gak ada tumbal, gak ada perjanjian. Tapi lu dikasih. Masalahnya, lu gak dikasih tahu harganya. Kalimat Bayu bikin gue merinding. Gue tanya maksudnya apa. Tapi dia gak mau jelasin. Dia cuma bilang, nikmatin aja dulu. Hari-hari berikutnya, beneran kayak yang Bayu bilang. 2 hari setelah amplop pertama, muncul amplop kedua. Nah, 2 kali lipat. Gue gak bisa bohong. Gue mulai tergoda. Duit sebanyak itu, siapa yang gak pengen? Orang kampung kayak gue, yang biasanya kerja keras buat dapat 1 juta sebulan. Sekarang tiba-tiba, dapat belasan juta, cuma dengan nerima amplop. Awalnya, gue mikir, mungkin ini rejeki. Mungkin emang jalannya begini. Tapi mulai hari ketiga, gue sadar ada yang salah. Malam hari setelah amplop ketiga muncul, gue gak bisa tidur. Ada suara dari luar rumah gue. Bukan suara orang, bukan juga suara hewan. Suaranya kayak kekar, kayak kuku panjang yang ngeret tanah. Awalnya gue pikir tikus atau kucing, tapi suara itu terus berulang dari jendela lalu pindah ke pintu. Gue diem di kamar, nutup badan gue pakai selimut, keringetan parah, nafas gue berat, tapi suara cakaran itu terus ada. Sampai subuh, paginya gue cek luar rumah, tanah di depan pintu gue, banner-banner, ada bekas cakaran panjang, 5 garis, dalam. Seolah dicakar kuku yang gede banget. Gue langsung ke rumah Bayu. Gue marah. Gue bilang ke dia gue gak mau nerima duit itu lagi. Gue bilang ini semua gak benar. Tapi Bayu malah ketawa. Ketawanya pelan, tapi ngeri. Lu pikir ini bisa dihentikan? Amplopnya bakal tetap datang. Dan tiap lu nolak, dia bakal datang sendiri. Tiap Bayu cuma senyum. Sejak hari itu, hidup gue bener-bener kayak neraka. Tiap malam, suara cakaran makin sering kedengeran. Kadang gue denger langkah kaki berat di depan pintu. Gue coba ngintip sekali, dan gue nyesel. Gue lihat sosok bayangan hitam, tinggi, bungkuk, kayak manusia. Tapi bukan, kepalanya hampir nyentuh atap teras rumah gue. Dia berdiri diam di depan pintu, gak ngapa-ngapain. Cuma diem, gue gak berani buka pintu. Gue cuma bisa duduk di kamar. Doa sepanjang malam. Suara bisikan mulai muncul di telinga gue. Kayak suara perempuan, ngomong sesuatu yang gue gak ngerti. Kadang suara itu berubah jadi suara berat laki-laki. Semua bercampur, bikin kepala gue hampir meledak. Dan yang lebih gila, duit tetap datang. Amplop, keempat, kelima, keenam. Nilainya makin besar. Tapi tiap amplop muncul, terornya juga makin parah. Gue udah gak bisa tidur. Gue udah gak bisa mikir. Gue kayak zombie. Akhirnya, gue mutusin buat bakar amplop itu. Gue bakar semuanya di depan rumah. Gue pikir kalau duit itu gue ilangin, semuanya bakal selesai. Tapi ternyata, malah makin parah. Malam setelah gue bakar duit itu, gue didatengin langsung. Sekitar jam 2 pagi, pintu rumah gue diketuk. Pelan, tapi teratur. Gue tahu, itu bukan orang. Ketukan itu pindah ke jendela lalu ke tembok. Suara ketukannya keras. Sampai dinding rumah gue bergetar. Gue cuma bisa nangis di pojokan kamar. Gue udah gak kuat. Tiba-tiba, gue dengar suara dari luar. Suara laki-laki. Berat, tapi napasnya kayak orang sakit. Suara itu ngomong satu kalimat, jangan tolak, rezeki. Setelah itu, gue pingsan. Besok paginya, Bayu datang lagi. Dia marah besar ke gue. Katanya, gue gak boleh bakar duitnya. Gue udah masuk lingkaran. Dan sekarang, gue gak bisa keluar. Dia udah tahu nama lu. Siapa dia?
Gue tanya terus ke Bayu, tapi jawabannya selalu sama. Lu gak perlu tahu, yang penting lu jalanin. Tapi gue gak mau. Malam berikutnya, gue coba kabur dari kampung. Gue pikir kalau gue pergi jauh, semua bakal berhenti. Tapi ternyata hal itu ikut sama gue. Di jalan, suara ketukan itu tetap gue dengar. Bahkan di hotel tempat gue nginep, suara bisikan itu muncul. Gue coba nginep di rumah teman gue di kota, tapi malah mereka yang kena teror. Teman gue cerita, dia mimpi sosok hitam tinggi berdiri di depan pintunya semalaman. Akhirnya, gue balik ke kampung. Gue udah gak tahu harus ngapain. Gue balik ke rumah Bayu. Gue mohon dia buat bantu gue keluar dari semua ini. Dan disitulah Bayu cerita semuanya. Ritual yang kita lakuin di kuburan itu bukan ritual pesugihan biasa. Bukan yang pakai tumbal manusia. Ini pesugihan ringan, katanya. Tapi ada peraturan yang dia gak bilang ke gue. Setiap amplop yang dikasih, itu berarti utang. Lu dikasih, tapi lu gak pernah tahu harga baliknya. Lu dianggap udah sepakat nerima rejeki dari dia. Dan setiap amplop yang lu bakar, berarti lu nolak rejekinya yang bikin dia marah. Bayu cerita, dia udah jalanin ini selama 2 tahun. Awalnya cuma amplop, lalu mulai dikasih lebih. Dikasih motor, dikasih duit lewat rekening. Kadang tiba-tiba dapat transfer dari orang gak dikenal. Tapi terornya selalu ngikutin. Setiap rejeki datang, ada harga yang dia bayar. Dan harga itu adalah hidup dia sendiri. Setiap rejeki, nyawa gue kegadai. Kalau rejekinya gue tolak, yang bayar bukan gue, tapi orang deket gue. Badan gue lemes. Seketika gue sadar, kenapa Bayu ngajak gue ikut. Gue capek bro. Sekarang giliran lu. Bayu nyerah. Dia nyeret gue masuk lingkaran ini karena dia udah gak sanggup bayar sendiri. Gue nyesel. Gue marah. Tapi gue udah terlalu jauh. Dan sadar, apapun yang bakal terjadi selanjutnya, gue gak akan pernah bisa keluar. Setelah malam itu, Bayu menghilang. Beneran hilang. Rumahnya kosong. Motor dan mobilnya masih ada. Tapi orangnya gak ada. Gue udah keliling cari kemana-mana. Bahkan nanya ke keluarganya. Tapi gak ada yang tahu. Semua orang bilang, terakhir kali lihat Bayu ya bareng gue waktu kita ngobrol di rumahnya. Sejak itu, dia gak kelihatan lagi. Gue makin takut. Tapi di sisi lain, gue ngerasa marah. Marah karena gue ngerasa dia ninggalin gue di lingkaran terkutuk ini sendirian. Apalagi setelah dia ngomong kalimat terakhir itu. Sekarang giliran lu. Gue gak ngerti maksudnya. Sampai hal-hal aneh mulai kejadian sama orang-orang di sekitar gue. Malam pertama, setelah Bayu menghilang, adik gue mimpi buruk. Katanya dia mimpi ada orang tinggi besar, hitam legam, berdiri di sudut kamarnya. Liatin, dia tidur semalaman. Adik gue gak berani ngomong ke orang tua. Cuma cerita ke gue, karena dia takut gue marahin. Tapi, gue gak bisa ngomong apa-apa. Gak mungkin juga gue cerita dek. Itu gara-gara abang ikut ritual pesugihan di kuburan. Hari berikutnya, ibu gue demam tinggi tanpa sebab. Badannya panas banget, tapi gak ada tanda penyakit. Dokter bilang semuanya normal. Tapi gue lihat sendiri, tiap malam ibu gue gelisah, ngomong sendiri, seolah ada yang diajak ngobrol. Kadang dia ketawa sendiri, kadang teriak-teriak. Dan parahnya, gue tahu itu bukan ibu gue yang ngomong. Suara yang keluar dari mulut ibu gue, parrot, kayak, suara laki-laki tua. Dan tiap kali suara itu keluar, ibu gue gak sadar sama sekali. Gue udah coba bawa ke Ustadz. Gue coba segala cara, tapi gak ada yang berhasil. Ustadz itu cuma bilang satu hal ke gue. Keluargamu udah diikutin, hidup gue makin kacau. Amplop-amplop itu tetap datang. Gue udah gak peduli lagi. Semua amplop gue bakar, tapi malah makin bonok mangkul. Sekarang gak cuma di depan pintu rumah. Kadang gue nemuin amplop di jok motor, di loci kamar, bahkan di bawah bantal gue waktu gue bangun tidur. Gue tahu, ini bukan sekadar amplop isi uang. Ini simbol, tanda bahwa gue gak bisa nolak. Gue udah masuk, dan sekarang yang bayar bukan cuma gue, tapi semua orang yang deket sama gue. Sampai akhirnya, satu malam, gue denger suara ketukan itu lagi. Tapi kali ini, lebih keras dari sebelumnya. Dan bukan di rumah gue. Suara ketukan itu berasal dari rumah tetangga sebelah. Gue denger jelas dari kamar gue. Ketukan teratur, berat, seolah ada tangan raksasa yang ngetuk pelan, tapi menghentak. Gue gak berani keluar, gue diem di kamar, sambil doa. Paginya, tetangga sebelah gue meninggal. Kata orang-orang, dia jatuh di kamar mandi. Tapi,
Gue tahu pasti itu bukan kecelakaan biasa. Gue yakin itu ada hubungannya sama semua ini. Setelah kejadian itu, gue sadar si dia udah mulai ambil nyawa. Dan semakin gue nolak, semakin dia marah. Amplop berikutnya muncul bukan cuma di rumah gue, tapi juga di rumah tetangga. Tapi bedanya, amplop-amplop itu kosong. Isinya cuma kertas hitam, bau amis, kayak bau darah busuk. Gue tahu, itu pertanda buruk. Gue coba kabur lagi. Kali ini lebih jauh. Gue naik bis sampai luar kota. Nggak bilang ke siapa-siapa. Gue pikir kalau gue hilang, semua ini bakal berhenti. Tapi ternyata enggak. Di penginapan tempat gue nginep, gue ketemu sama hal yang lebih gila. Sekitar jam 1 malam, gue bangun karena dengar suara di kamar mandi. Gue kira ada orang yang nyelinap masuk. Tapi waktu gue cek, kamar mandi kosong. Lampu kamar mandi tiba-tiba mati sendiri. Dan waktu gue balik badan, gue lihat dia, sosok hitam itu, tinggi banget, bungkuk, rambutnya panjang acak-acakan, wajahnya nggak jelas karena ketutupan rambut. Tapi gue lihat jelas matanya. 2 titik merah nyala, kayak bara api. Dia berdiri di pojokan kamar, nunduk, diem, liatin. Gue nggak bisa gerak. Badanku kaku, napasku sesak. Dan perlahan, sosok itu maju. Jalannya berat, kakinya seret, kuku-kukunya panjang, nyeret lantai. Setiap dia melangkah, suara kuku itu nyeret ubin kamar. Gue ngerasa mau mati. Bener-bener mau mati. Waktu dia udah di depan gue, napas gue habis. Dia ngomong satu kalimat, bayarnya sekarang. Setelah itu gue pingsan. Waktu gue sadar, gue udah di luar kamar. Gue nggak tahu gimana caranya gue keluar. Tapi gue sadar satu hal. Gue udah nggak punya waktu lagi. Ini semua udah di luar kendali. Nggak ada cara buat kabur. Sosok itu udah nempel sama gue. Gue putusin buat balik ke kampung. Gue pengen cari petunjuk soal Bayu. Mungkin dia punya jawaban. Tapi pas gue balik, rumah Bayu udah kosong. Tetangganya bilang rumah itu sekarang gak ada yang berani deketin. Malam-malam, katanya suka ada suara orang ketawa dari dalam rumah. Padahal, kosong. Gue masuk dengan semua keberanian yang tersisa. Gue paksa diri gue masuk ke rumah Bayu. Dalam rumahnya gelap, berdebu, bau apek. Tapi ada satu hal aneh. Di ruang tengah, ada lingkaran tanah. Tanah asli, kayak tanah kuburan. Ditabur di lantai, melingkar sempurna. Di tengah lingkaran itu, ada satu boneka kecil, hitam, matanya bolong, kepalanya miring, dan di sekeliling lingkaran tanah itu ada amplop-amplop coklat disusun melingkar. Gue gak berani buka satupun. Tiba-tiba, gue dengar suara dari belakang. Lu, datang juga. Gue balik badan. Sosok itu ada di belakang gue. Dia berdiri di pojokan ruangan. Lebih jelas dari yang pernah gue lihat sebelumnya. Bukan lagi bayangan, bukan lagi ilusi, tapi nyata. Dia beneran ada di sana. Dia maju pelen-pelen. Sekarang, lu bayar. Gue teriak sekuat tenaga. Tapi suara gue hilang. Gue coba lari. Tapi kaki gue kaku. Dia terus maju. Sampai dia ada persis di depan gue. Mukanya hitam legam. Tapi ada bekas darah kering di mulutnya. Kukunya panjang, tajam, dan dia ngulurin tangan ke arah gue. Tiba-tiba, suara ketukan keras kedengeran. Bukan dari pintu, tapi dari dinding. 3 ketukan keras. Bikin rumah itu bergetar. Sosok itu berhenti. Dia pelan-pelan mundur. Dan saat itu, gue langsung lari keluar rumah Bayu. Gue gak tahu apa yang baru aja terjadi. Tapi satu hal yang gue yakin. Waktu gue masuk ke rumah Bayu, gue baru aja ngelanggar batas terakhir. Malam itu gue tidur di masjid. Gue udah gak peduli lagi. Gue gak sanggup balik ke rumah. Tapi mimpi gue malam itu adalah mimpi terburuk sepanjang hidup gue. Dalam mimpi, gue berada di tengah hutan, sendirian, dan di depan gue ada kuburan massal. Tanahnya merah, basah, bau amis darah. Dari tanah itu mongkul tanggen-tanggen hitam, penuh luka, keluar perlahan. Seolah ada ratusan mayat yang pengen bangkit, dan di antara semua tangan itu, Bayu berdiri. Matanya merah, kulitnya gosong. Dia lihat gue, sambil ngomong pelan, "Lu." Selanjutnya, gue bangun dengan badan penuh keringat. Tapi yang bikin gue benar-benar takut, tangan kanan gue kotor, penuh tanah merah, dan di telapak tangan gue ada satu amplop kecil, lebih kecil dari biasanya. Isinya 1 lembar kertas putih dengan tulisan, "Kau tidak bisa kabur." Sekarang gue tahu, gue udah ditandai, dan mulai malam itu, hidup gue benar-benar berhenti. Amplop tetap datang, teror tetap muncul,
dan gue cuma bisa nunggu. Giliran gue dibayar. Sejak malam itu, gue gak pernah tidur tenang lagi. Tiap gue coba merem, suara ketukan itu selalu muncul. Kadang dari dinding kamar, kadang dari bawah kasur, kadang dari dalam lemari. Dan suara itu gak pernah cuma 3 ketukan sekarang. Selalu 5, pelan tapi berat. Seolah ada sesuatu di balik dinding yang sabar nungguin gue buka mata. Di saat semua orang di rumah udah mulai kembali beraktivitas seperti biasa, gue justru merasa sebaliknya. Gue kayak orang yang hidup di dunia yang gak kelihatan orang lain. Amplop kecil itu gak pernah hilang. Gue udah coba bakar, buang ke sungai, kubur dalam-dalam. Tapi tiap gue bangun tidur, amplop itu ada lagi di telapak tangan gue. Isinya tetap sama, 1 kertas putih kosong. Tapi anehnya, tiap kali gue buka, bau amis darah langsung kecium. Kayak ada yang basah, busuk, dan menempel di kulit gue meski gak ada apa-apa. Seolah amplop itu bukan sekedar kertas tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Gue coba cerita ke orang tua, tapi mereka cuma ngelihat gue dengan tatapan kosong. Kayak gak ngerti, atau lebih tepatnya, kayak mereka sengaja pura-pura gak ngerti. Beberapa kali gue lihat ibu gue jalan tengah malam, diem, keluar rumah. Gue ikutin, tapi dia selalu jalan ke arah yang sama, ke pinggir sawah, lalu berdiri lama, seolah ngobrol sama sesuatu di tengah kegelapan. Pagi harinya, ibu gue gak inget apa-apa. Gue sadar, keluarga gue udah kena, dan gue makin yakin ini semua salah gue. Sampai akhirnya, satu kejadian bikin gue hampir gila. Malam itu, gue kebangun lagi gara-gara suara ketukan. Tapi kali ini beda. Ketukan itu bukan dari dinding, tapi dari pintu kamar. Gue diem, mikir keras. Gue coba yakinin diri sendiri itu cuma halusinasi. Tapi ketukan itu terus ada. 5 kali. Pelan, berat. Gue denger jelas. Pas gue coba bangun, buat buka pintu, tiba-tiba suara itu berhenti, hening, dan dari luar pintu kamar ada suara bisikan. Pelan banget, tapi jelas. Bukain, aku, dingin. Suara perempuan. Dan gue tahu, di rumah gue, gak ada siapa-siapa kecuali gue, dan ibu gue yang tidur di kamar depan. Gue gak buka pintu. Gue balik badan, coba nutup kuping, baca doa, tapi makin gue baca doa, suara ketukan itu makin keras, lebih keras dari sebelumnya. Sampai akhirnya pintu kamar gue bergetar, kayak ada sesuatu yang maksa masuk. Tiba-tiba suara perempuan itu berubah. Nggak lagi minta dibukain, tapi ketawa. Ketawa kecil, pelan, berulang-ulang, kayak orang gila. Gue udah nggak tahan. Gue teriak sekuat tenaga, berharap ibu gue bangun dan dengar. Dan akhirnya suara itu berhenti. Tapi justru setelah itu, hal yang lebih parah terjadi. Waktu gue coba buka pintu kamar, yang gue temuin bukan ibu gue, tapi rumah gue kosong. Semua gelap, jam dinding berhenti di angka pukul 3. Dan saat gue jalan keluar kamar, gue sadar, gue bukan lagi di rumah gue. Lantai berubah jadi tanah basah, udara dingin menusuk. Bau amis darah makin kuat. Tembok rumah gue udah gak ada. Sekarang semuanya kabut gelap. Dan di tengah-tengahnya ada sesuatu yang berdiri. Sosok hitam, matanya merah, sosok yang sama seperti di penginapan dulu. Tapi kali ini, dia gak sendiri. Di belakangnya ada sosok-sosok lain, lebih kecil, tapi jumlahnya puluhan. Mereka semua bungkuk, tubuhnya patah-patah, jalannya aneh. Ada yang jalannya pakai tangan, ada yang ngesot, ada yang ngerangkak dengan kepala kebalik. Semua maju pelen-pelen ke arah gue, dan suara mereka cuma satu, bayar, bayar, bayar. Kyuko belare, tapi tanah di bawah kaki gue lengket. Setiap langkah gue terasa berat. Gue coba teriak, tapi suara gue hilang. Sosok-sosok itu makin dekat, lingkarin gue, dan sosok utama yang matanya merah itu tiba-tiba nunjuk gue dengan kukunya yang panjang. Tiba-tiba tangan-tangan kecil keluar dari tanah, narik kaki gue. Gue jatuh, dan tangan-tangan itu mulai narik gue masuk ke dalam tanah. Gue ngerasa tanahnya hidup, bergerak, nutupin badan gue pelan-pelan. Saat kepala gue hampir tenggelam sepenuhnya, sosok bermata merah itu bicara lagi. Kamu yang milih ini. Setelah itu, gue gak inget apa-apa. Waktu gue sadar, gue ada di kamar gue lagi. Tapi tangan gue berdarah, penuh luka kayak bekas dicakar. Amplop itu ada di dada gue. Gak kecil lagi, tapi gede. Dan kali ini, amplopnya berdarah. Nyata.
ada darah netes dari ujungnya. Gue gak berani buka. Gue cuma diem sampai pagi waktu matahari muncul. Amplop itu hilang sendiri. Tapi luka di tangan gue gak hilang. Dan yang lebih parah, ibu gue hilang. Dia gak ada di kamar, gak ada di rumah. Gak ada yang tahu dia kemana. Gue cari keliling kampung, keliling kota. Semua orang bilang mereka gak pernah lihat ibu gue keluar rumah. Gue ngerasa hampir gila, sampai akhirnya gue sadar. Gue harus balik ke tempat itu. Kuburan, tempat ritual pertama kali gue sama Bayu. Malam itu juga, gue bawa semua keberanian gue yang tersisa. Gue pergi sendiri, dengan motor tua yang gue pakai dari dulu. Perjalanan ke sana gak kayak dulu. Jalanannya sepi banget. Lebih sepi dari yang gue inget. Don yang aneh, setiap gue ngelewatin tikungan, gue ngerasa gue gak maju. Seolah gue muter-muter di jalan yang sama berkali-kali sampai gue ngerasa ada yang ngawasin gue dari hutan di pinggir jalan. Setelah entah berapa lama, gue nyampe juga. Kuburan itu masih sama, tapi lebih gelap, lebih dingin, tanahnya bau amis, dan di tengah-tengahnya ada lubang. Bukan lubang kuburan, tapi lubang besar, gelap, dalam, yang kayaknya baru digali. Di samping lubang itu ada ibu gue, tapi bukan ibu gue yang gue kenal. Matanya kosong, badannya kurus kering. Dia diam aja duduk di pinggir lubang sambil nibet-nibet nama gue. Berulung-ulung, gue coba dekati. Tapi tiba-tiba dari dalam lubang ada tangan keluar. Tangan hitam, panjang, kurus, dengan kuku panjang tangan itu. Ngejangkau ibu gue. Gue lari, gue coba narik ibu gue. Tapi dia malah dorong gue. Dia bilang dengan suara berat. Suara yang bukan suara dia. Kamu, giliran selanjutnya. Saat itu gue tahu, ibu gue udah diambil, dan gue cuma bisa teriak di tengah kegelapan, sambil suara. Ketawa makhluk itu bergema dari dalam lubang. Malam itu, gak ada yang bisa gue selamatkan. Dan gue tahu, ini baru awal, karena lubang itu belum tertutup, dan sekarang mereka cuma nunggu gue, menunggu gue nyerah, atau mereka bakal ambil semua. Yang gue punya satu persatu, sampai yang tersisa cuma gue. Atau mungkin gak ada yang tersisa sama sekali. Setelah malam di kuburan itu, gue gak pernah bener-bener jadi manusia lagi. Setidaknya bukan manusia normal. Tiap malam, gue kebangun tanpa alasan jelas. Kalau gak suara ketukan, ya ada tangan hitam yang narik kaki gue dari kasur. Tapi tiap gue buka mata, semuanya kosong. Bekas cakar, luka lebam, semua ada. Tapi orang-orang di sekitar gue tetap bilang gue cuma kecapekan. Gue mulai kehilangan pegangan. Kadang gue lupa hari, kadang gue bangun, gak tahu gue di mana. Pernah sekali gue kebangun di tengah jalan, tanpa sepatu, dengan darah di tangan dan baju gue. Gue gak tahu habis ngapain. Amplop berdarah itu masih terus muncul setiap pagi. Tapi sekarang, isinya gak kosong lagi. Gue buka satu amplop. Dan di dalamnya ada satu helai rambut panjang, hitam, basah, dan bau amis. Rambut itu nempel di telapak tangan gue. Nempel kayak digenggam seseorang dari sisi lain. Amplop lain gue buka, dan isinya lebih gila lagi. Satu gigi manusia. Masih ada darahnya. Gue coba buang semua. Tapi tiap gue buang, amplop baru selalu muncul. Kadang 2, kadang 3. Gue tahu, ini hitungan mundur. Suatu malam, gue coba ke masjid buat tidur di sana. Gue pikir mungkin ini semua bisa beres kalau gue ada di tempat suci. Tapi ternyata gue salah. Bokon di sana, sosok hitam bermata merah itu datang. Bukan di mimpi. Tapi nih, gue ngeliat dia berdiri di pintu masjid. Badannya makin gede. Tingginya udah nyaris nyentuh atap. Matanya merah nyala. Dan yang bikin gue makin hancur, dia bawa sesuatu di tangannya. Kepala ibu gue. Kepalanya diem aja di tangan dia. Tapi matanya masih kebuk dan kepalanya bisik sesuatu ke gue. Udah terlambat, gue lari keluar masjid. Gue gak tahu lagi harus ngapain. Dunia gue udah hancur. Di rumah, gue coba cerita sama tetangga. Gue pikir gue bisa minta tolong, minta dibantu bacain doa atau apapun. Tapi begitu mereka tahu cerita gue, satu persatu mereka ngejauh. Gak ada yang mau deket rumah gue lagi. Ada yang bilang mereka suka dengar suara perempuan nangis dari dalam rumah gue tengah malam. Sampai akhirnya, satu orang datang. Namanya Pak Marwan. Orang tua yang katanya ngerti soal dunia kayak begini. Dia datang sendiri, malam-malam, bawa tas, kecil dan dupa.
Waktu dia ngeliat gue pertama kali dia diem lama. Gue bisa lihat matanya nahan ketakutan. Kamu udah ditandai, katanya. Ini nggak sekadar pesugihan biasa. Mereka udah nancepin sesuatu di badan kamu. Gue bingung, tapi waktu Pak Marwan buka baju gue, paksa dan lihat punggung gue lewat cermin. Gue hampir muntah. Ada bekas cap tangan di sana. Hitam legam, nggak kayak luka bakar, tapi kayak bercak hidup. Kadang bergerak, kadang berdenyut. Ini jalur masuk mereka, kata Pak Marwan. Dia coba bantu. Malam itu dia bakar dupa, bacain doa. Tapi gue tahu dari awal, ini nggak akan berhasil. 1 jam pertama suasana rumah berubah. Suara-suara mulai muncul. Ada ketukan dari atap, lalu suara langkah kaki di loteng, lalu suara ketawa perempuan dari kamar mandi. Dupa yang dibakar Pak Marwan mendadak padam sendiri. Dia langsung panik. Kita harus keluar sekarang. Tapi gue nggak bisa gerak. Kaki gue berat, bener-bener berat. Kayak diikat sesuatu. Pak Marwan coba tarik gue, tapi waktu dia nyentuh tangan gue, dia langsung dilempar ke belakang. Gue lihat dia mental nabrak tembok, badannya langsung kaku, matanya kebuka, tapi kosong. Dia nggak bergerak. Dan saat itu, mereka muncul dari bayangan di sudut rumah, dari bawah kasur, dari langit-langit. Mereka keluar satu persatu. Sosok hitam, sosok perempuan rambut panjang, anak-anak kecil tanpa wajah. Mereka semua ngepung gue, dan suara bisikan mereka masuk langsung ke kepala gue. Kamu, milik kami. Tiba-tiba semuanya gelap. Waktu gue sadar, gue udah ada di tengah kuburan. Lagi, tapi kali ini, gue nggak sendiri. Di sekeliling gue, ada mayat-mayat. Mereka duduk di tanah, tapi tubuh mereka utuh. Matanya masih kebuka, mulutnya kebuka. Kayak lagi teriak, tapi tubuh mereka nggak bergerak. Di tengah mereka, ada lubang itu, masih terbuka. Dan dari lubang itu, suara ketawa kecil. Sosok bermata merah berdiri di tepi lubang. Dia nunjuk gue. Ayo, waktumu hampir habis. Tangan-tangan dari dalam lubang mulai keluar lagi. Tapi kali ini, mereka nggak narik gue. Mereka narik miat-miat di sekeliling gue satu persatu. Satu persatu ditarik masuk Wiko Balari. Tapi gak bisa gue coba tutup telinga. Tapi suara jeritan miat-miat itu kedengeran langsung di kepala gue. Sampai akhirnya gue sadar salah satu mayat itu adalah Pak Marwan. Dia duduk dengan mata kosong, mulut kebuka sebelum ditarik masuk ke dalam lubang dan gue gak bisa ngelakuin apa-apa. Waktu gue coba merangkak pergi, gue lihat sosok bermata merah itu. Dia jalan pelan, tangannya panjang. Kukunya menggores tanah, dan dia bisik langsung ke telinga gue. 1 yang tersisa. Setelah itu, gue pingsan. Gue gak tahu berapa lama. Pas gue sadar, gue di kamar rumah lagi, sendirian, sunyi. Tapi ada satu hal yang berubah. Cap tangan di punggung gue hilang. Tapi di dada gue ada lubang kecil, tepat di tengah dada. Gak dalam, tapi gue bisa rasain sesuatu di dalamnya. Setiap gue coba lihat, dada gue berdenyut, dan gue tahu itu jalur masuk baru mereka. Gue udah gak punya jalan keluar. Sekarang mereka gak lagi narik orang di sekitar gue. Sekarang mereka nunggu gue. Dan malam ini suara ketukan di pintu udah berubah. Bukan 5 kali, tapi 6. Dan ketukannya makin cepat. Gue gak berani buka, tapi gue tahu mereka udah di depan pintu. Dan gue gak tahu sampai kapan gue bisa bertahan. Karena tiap malam, suara ketukan itu makin keras dan sosok itu makin dekat. Malam ini mungkin pintunya nggak akan nutup lagi. Malam itu gue sadar ini malam terakhir. Bukan karena ada firasat, tapi karena suara ketukan di pintu udah nggak berhenti. Dari sejak matahari terbenam sampai sekarang jam 3 pagi, ketukan itu nggak pernah putus. Kadang keras, kadang pelan, tapi selalu ada. Seolah mereka benar-benar udah di depan. Kadang gue pikir, mungkin pintu itu udah nggak ada. Mungkin mereka udah berdiri di dalam kamar gue. Tapi gue yang pura-pura nggak mau lihat. Dada gue masih berdenyut. Lubang kecil itu nggak pernah berhenti nyeri. Setiap bernafas, gue bisa rasain ada sesuatu yang hidup di dalam sana. Kadang bergerak, kadang seperti mengembang dan mengempis. Seolah ada sesuatu yang nunggu di dalam tubuh gue buat keluar kapan aja. Di sudut kamar, ada sesuatu yang baru. Sebuah kursi kayu. Gue nggak pernah punya kursi itu. Tapi sekarang, dia ada di situ. Dan tiap gue coba nggak lihat, gue tahu
Ada seseorang duduk di situ. Gue gak berani nengok. Gue cuma dengar suara napas berat, perlahan, tapi konsisten. Dia nunggu gue buka mulut, nunggu gue tanya sesuatu. Tapi gue gak akan nanya, karena kalau gue tanya, jawabannya pasti lebih buruk dari apapun yang pernah gue dengar. Pagi gak pernah datang malam itu. Waktu di jam dinding, stuck di angka pukul 3. Gue coba keluar kamar. Gue coba buka pintu rumah, tapi yang ada cuma kegelapan. Bukan malam, bukan pagi, cuma gelap. Seolah dunia udah berhenti di rumah gue. Dan di kegelapan itu ada suara-suara, tangisan, jeritan, bisikan. Kadang gue dengar suara ibu gue, kadang suara Pak Marwan, kadang suara Bayu. Mereka semua minta tolong. Tapi gue tahu mereka udah gak ada. Mereka bukan mereka lagi. Dan kalau gue jawab panggilan mereka, gue akan ikut jadi bagian dari mereka. Jadi gue diem. Tiap detik, dada gue makin berat. Seperti sesuatu dari dalam sana mulai nyari jalan keluar. Gue mulai batuk darah. Kadang kium dan keluar rambut panjang dari mulut gue. Hitam, basah. Dan kadang rambut itu gerak sendiri di lantai. Amplop itu muncul lagi pagi ini. Lebih besar, lebih berat. Isinya bukan kertas, tapi sebuah foto. Foto diri gue sendiri tidur di kasur. Dengan sesuatu berdiri di belakang gue. Sosok hitam bermata merah. Gue lihat foto itu dan gue sadar foto itu diambil dari sudut kamar yang sama. Kamar gue sendiri dan sekarang ada bunyi kamera. Klik, klik, klik. Tapi gue nggak lihat ada kamera. Sampai gue sadar suara klik itu bukan dari kamera tapi dari gigi-gigi sosok di kursi itu. Dia nunggu dan dia senyum. Dia tahu gue udah tahu. Waktu gue coba keluar rumah, kaki gue berat. Jalan udah nggak kelihatan. Gue kayak jalan di ruang kosong, dan setiap langkah gue ada jejak darah yang gue tinggalkan. Tiba-tiba gue lihat ibu gue berdiri di tengah kegelapan. Dia senyum, tapi matanya hitam. Dia nggak bicara. Dia cuma nunjuk lubang di dada gue dan bilang satu kalimat, buka. Gue jatuh di situ. Nafas gue berat. Tubuh gue udah nggak bisa digerakin. Di antara sadar dan nggak sadar, gue mulai ngerti. Mereka nggak pernah niat ambil gue. Mereka pengen gue buka pintu itu sendiri, karena lubang di dada gue bukan jalur masuk, tapi pintu keluar. Mereka ada di dalam, dan mereka pengen keluar. Pakai tubuh gue, ketawa sendiri, pelan. Gue udah kalah, dan malam ini gue sadar, satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah berhenti bernafas. Tapi sebelum gue bisa ngelakuin apapun, semuanya gelap. Gue dengar suara nafas berat itu. Gue dengar langkah kaki di belakang gue. Dan bisikan terakhir itu, terima kasih, sudah membuka pintunya. Setelah itu, gue nggak inget apa-apa. Gue nggak tahu gue mati atau masih hidup. Gue nggak tahu dunia di luar sana masih ada atau enggak. Tapi satu hal yang gue tahu, sekarang gue yang duduk di kursi itu, di sudut kamar kosong. Dan gue nunggu orang selanjutnya. Siapa aja yang berani buka amplop itu. Dan cerita gue, Peru. Lo masih berani coba? Atau justru lo pernah ngalamin sendiri? Ceritain pengalaman lo di kolom komentar. Siapa tahu cerita lo yang bakal gue bawain di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena setiap malam akan selalu ada kisah baru di Bisikan Malam.